Ketakutan-ketakutan kayak gini, pertama kalau yang kita takutkan itu sesuatu yang menurut agama justru kebaikan. Menikah itu adalah kebaikan, menikah itu setengah dari agama, menikah itu menyempurnakan agama, bla bla bla. Justru kita merasa takut. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kita mungkin belum paham tentang hakikat pernikahan. Dan yang kedua bisa jadi itu bagian dari talbisul iblis. Karena iblis itu punya sekian puluh cara untuk mempengaruhi manusia. Salah satunya namanya takhwif, menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Dengan cara dia terus meng-highlight orang-orang yang punya problematik dalam pernikahan. Sehingga yang kita notice itu cuma orang-orang yang gagal dalam pernikahan. Orang-orang yang korban dari abusement-nya pasangan segala macam. Jadi kita kayak ngerasa menikah itu scary banget ya, menakutkan sekali ya. Karena yang kita lihat kan parsial ya. Hanya contoh-contoh yang ekstrim, yang negatif. Kita lupa untuk melihat yang positif-positif. Lupa untuk melihat orang-orang yang sukses dengan pernikahan. Dan mereka nggak semuanya orang yang baik dalam finansial. Banyak yang sukses dalam pernikahan, finansialnya biasa-biasa aja. Rumah tangganya itu sederhana, anaknya banyak, bahkan amanah anak itu luar biasa, anak itu sekolahnya semuanya sampai lulus kuliah, tapi kehidupan mereka itu bahagia luar biasa. Kita bisa mendengar cerita-cerita orang yang cinta sejati, baik yang difilmkan atau yang gak difilmkan, itu ngimbangin mindset dan pemahaman kita tentang pernikahan. Gak salah, cuman kita kayaknya kurang berimbang aja dalam melihat realitas, terlalu parsial. Sering banget kita mendengar curhat dari teman kita yang udah menikah, mungkin dia pengalamannya buruk atau orang-orang yang pengalamannya buruk, apalagi Indonesia sekarang sedang mengalami sebuah krisis rumah tangga dengan tingkat perceraian yang lumayan naik signifikan setiap tahunnya. Belum lagi setelah menikah kalau nggak bercerai pun muncul lagi krisis berikutnya. Salah satunya adalah krisis parenting dengan fatherless-nya, dengan tidak ada peran ayahnya, kan gitu ya. Tapi itu hanya salah satu bagian dari realitas hidup. Coba nanti kita lihat bagian-bagian lain yang orang tuh ternyata bahagia-bahagia aja kok. Rumah tangganya baik-baik aja, bahkan dia beruntung, merasa bersyukur dengan rumah tangganya, merasa bersyukur punya anak-anak, anak-anak bersyukur punya orang tua seperti mereka. Kenapa nggak imbangi dengan pengalaman-pengalaman yang baik itu? Sehingga kita melihat pernikahan sebagai sebuah anugerah, tapi juga sebagai sebuah tantangan. Kita belajar dari orang-orang yang mendapatkan anugerah dan kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang diberikan tantangan hidup. Sayyidah Khadijah 2 kali menikah, 2 kali gagal. Yang pertama suaminya meninggal, yang kedua suaminya bercerai dengan dia. Tapi gak berputus asa. Yang ketiga, Masya Allah, suaminya adalah kekasih Allah, manusia terbaik, lebih muda 15 tahun dari 10 tahun, berapa sih? 15 tahun daripada beliau. Bahkan bisa ngasih beliau mahar yang harganya luar biasa. Kalau dikonversi dengan rupiah kurang lebih 10 miliar maharnya Sayyidah Khadijah. 10 miliar. Atau Ali dan Fatimah yang maharnya gak mahal. Tapi mereka bahagia karena Fatimah mendapatkan seorang suami yang sangat menyayangi istrinya. Suami yang sangat melindungi istrinya. Imbangi dengan cerita-cerita dia. Atau mungkin ada cerita sahabat yang pernikahannya gak bertahan lebih dari 1 tahun. Siapa? Zaid dengan Zainab. Zaid dengan Zainab dua-duanya ahli surga. Tapi pernikahannya cuma bertahan 1 tahun loh. Tapi setelah mereka bercerai, mereka mendapatkan pasangan yang ideal. Zainab menikah dengan Nabi, kurang ideal apa Rasulullah. Zaid menikah dengan seorang perempuan solehah juga. Akhirnya lahirlah Usamah bin Zaid. Seorang kesatria, seorang komandan militer yang hebat. Itu tuh setelah melalui ujian-ujian. Jadi menyeimbangkan pandangan kita tentang orang yang gagal dan orang yang sukses itu penting untuk membuat kita tetap waspada tapi tetap punya motivasi. Kalau enggak kita akan menganggap itu scary banget, menakutkan sekali. Yang kedua, bagaimana menghadapi pasangan yang kadang-kadang menyakiti kita dengan cara abusement atau dia abusive banget kepada kita. Hari ini emang itu jadi salah satu tren perilaku ya. Yang abusive banget, yang orang kalau misalnya ngomong itu nggak menjaga perasaan. Apalagi mungkin hari ini orang udah lebih feeling daripada dulu ya. Kalau dulu tuh mungkin orang agak lebih sedikit agak belajar, agak mudah untuk ignoring. Kalau sekarang tuh feeling banget. Jadi segala sesuatu tuh direspon dan deep rasanya. Ini gimana menghadapinya? Sebetulnya yang lebih tepat bagi kalian yang masih belum menikah bukan tentang bagaimana menghadapinya, tapi bagaimana memilihnya.
Makanya jangan lihat orang dari penampilannya aja. Karena sikap atau perilaku abusement ini kadang-kadang kita dapatkan bukan hanya dari orang yang gak ngerti agama, tapi bahkan dari orang yang ngerti agama kan. Yang dia ngerti ayat, dia ngerti hadis. Kadang-kadang dia pakai, kadang-kadang ya gak selalu ya. Dia pakai ayat itu justru untuk menghakimi, ngejudge pasangannya. Ada banyak loh pasangan laki-laki dan perempuan yang menghakimi pasangannya dengan ayat dan hadis. Kadang-kadang pasangannya belum berbuat salah pun dia udah koleksi tuh ayat dan hadis. Begitu pasangannya salah, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Padahal Nabi aja pemilik hadis, ketika pasangannya ngambek, beliau nggak pakai hadis menghadapinya. Kita malah pakai hadis, padahal kita sendiri nggak hafal riwayat siapa. Rasulullah bersabda gini. Emang riwayat siapa? Lupa. Pokoknya ada. Nabi aja pemilik hadis, ketika istrinya ngambek, cemburu, marah, bahkan pernah banting piring, Nabi cuma bilang gini, ibu kalian lagi cemburu. Ya udah makan gih. Setelah sahabat selesai makan, Nabi cuma bilang, Aisyah kenapa? Kenapa tadi banting piring? Ya gini. Ya udah nanti aku kasih tahu ya ke orangnya gitu. Gitu nggak pakai Aisyah. Sesungguhnya aku bersabda. Enggak tuh. Padahal beliau pemilik hadis. Saking solehnya beliau. Ternyata Nabi menghadapi perempuan bukan dengan ayat dan hadis tetapi dengan perilaku. Dan perilaku itu juga bagian dari sunnah Nabi. Sabarnya beliau, senyumnya beliau, ngerti cara membaca perasaannya pasangannya beliau, apalagi cewek. Cewek itu kan misterius dan unik banget kan. Makanya cowok susah mengerti cewek. Saking susahnya cowok mengerti cewek, sampai Allah bantu dengan ayat khusus surat tentang cewek di Al-Quran. Biar ngerti tuh cowok-cowok tentang cewek. Surat An-Nisa. Kalau cowok mah gak sulit untuk dimengerti, makanya gak ada suratul rijal, gak ada. Laki-laki itu gampang dimengerti, sederhana. Kalau cewek bukan gak sederhana, dia unik dan spesial. Makanya susah dimengerti. Kalau cewek bilang pergi, itu artinya jangan kemana-mana. Pergi kamu, itu jangan kemana-mana di sini aja. Kamu jahat, artinya baik banget. Sebel, artinya kangen. Jadi cewek itu apa yang diomongin dengan apa yang dia inginkan, itu berbeda kadang. Disitulah kenapa laki-laki sulit memahami perempuan, lalu Allah membantu kaum laki-laki dengan menurunkan satu surat khusus tentang perempuan namanya Suratun Nisa, surat perempuan. Saking berharganya perempuan. Laki-laki kayak kita mah gak berharga, tergeletak di jalan juga gak ada yang mau. Kalau kalian berharga, disuruh tutup semuanya saking berharga. Kita kelihatan rambut, kelihatan kepala, kelihatan apa ini kayak gini, gak berharga. Kalian kelihatan naik dikit segini. Wah itu bahaya bagi laki-laki. Bisa di zoom, di screenshot. Karena kalian berharga. Bukan karena dia kelainan, bukan. Karena kalian berharga. Kelihatan rambut sehelai itu berharga. Alis mata kalian, bulu mata. Apalagi kalau bulu mata disambung sampai begini. Wah itu berharga banget. Jadi lebih pentingnya adalah bukan bagaimana menghadapi, tapi bagaimana memilih. Gimana cara kita memilih Ustadz? Disitulah berlakunya ta'aruf.